Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu Nutpikir ID. Di sini kami ingin mempresentasikan serta menjelaskan mengapa kita dari kelompok 1 membuat website dengan berjudul Nutpikir ID. Jadi permasalahan yang kita ambil, mengapa kita membuat sistem dengan berjudul Nutpikir ID adalah dikarenakan permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh asupan gizi. Misalkan dari kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu, pemilihan makanan yang kurang baik atau kurang tepat, dari informasi yang masyarakat peroleh yang kurang tepat, ataupun ketidakpedulian dan kebingungan masyarakat terkait gizi. Contohnya adalah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh makanan yang berisiko, yang disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang terlalu manis, asin, berlemak, dibakar, dan sebagainya. Jadi konsultasi gizi ini atau Nutpikir ID ini berperan dalam mengubah perilaku terkait konsumsi makanan yang beresiko serta untuk menurunkan angka prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit lainnya juga. Dan konsultasi gizi ini dapat diberikan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Berikutnya ada analisis kebutuhan. Ada kebutuhan fungsional. Pertama, sistem dapat membuat akun dengan mengisi formulir informasi dasar untuk mengakses layanan konsultasi gizi. Yang kedua, sistem dapat mengelola dan memperbarui profil pengguna dengan menambahkan informasi baru tentang kondisi kesehatan pengguna. Ketiga, sistem dapat memberikan informasi tentang edukasi gizi yang diakses dan diterima oleh pengguna. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem harus responsif dan dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan, kurang lebih 3 menit. Kedua, sistem dapat melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Yang ketiga, sistem memiliki desain antarmuka yang menarik dan mudah dinavigasi oleh pengguna untuk meningkatkan konsistensi sistem dan pengalaman pengguna. Selanjutnya, ada flowchart manual. Kami memakai 3 entitas. Yang pertama ada pasien melakukan registrasi, dan petugas menanyakan apakah pasien lama atau baru. Apabila pasien lama, pasien akan dimintai nomor rekam medis dan nama. Dan apabila baru, akan dimintai kartu identitas. Kemudian petugas melakukan verifikasi data dan mengisi buku registrasi serta menyiapkan rekam medis yang akan diterima oleh dokter gizi. Kemudian pasien mendapatkan nomor antrian dan menuju ke poli. Kemudian dokter gizi melakukan pemeriksaan serta mendiagnosa serta mencatat diagnosa pasien dan mempersiapkan rekam medis ke petugas. Kemudian petugas menerima rekam medis, selanjutnya melakukan kelengkapan rekam medis, kemudian membuat laporan kunjungan, dan yang terakhir adalah melakukan pelaporan. Selanjutnya ada flowchart elektronik, di mana pasien melakukan registrasi, kemudian untuk pasien baru mengharuskan untuk menginput identitas diri, dan untuk pasien lama sudah terdapat rekam medis. Dan kemudian admin melakukan verifikasi data. Kemudian terbentuk database pasien setelah melakukan konsultasi bersama dokter gizi. Nanti tersusun rencana makanan personalisasi. Setelah dilakukannya konsultasi, terbentuklah laporan kunjungan. Finish. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data flow diagram dari sistem Nutpikir ID level 0. Pada level 0 ini terdapat 3 entitas. Yang pertama ada pasien. Pada pasien ini dapat melakukan login pasien yang nantinya akan diverifikasi oleh sistem. Dari sistem ini menghasilkan data hasil konsultasi yang nantinya dapat diunduh oleh pasien. Yang kedua ini ada entitas admin. Entitas admin ini dari admin itu memberikan data rekam medis, nantinya dari sistem menghasilkan laporan rekam medis. Terus yang kedua itu ada dari admin memberikan data kunjungan pasien, nantinya dari sistem menghasilkan laporan kunjungan pasien. Terus untuk entitas yang ketiga itu ada dokter gizi. Dokter gizi ini melakukan login dokter yang nantinya akan diverifikasi oleh sistem. Dan juga dokter gizi ini menginput diagnosis pasien, nantinya dari sistem diperoleh informasi pasien. Selanjutnya untuk data flow diagram level 1 terdapat 5 proses. Yang pertama yaitu proses login. Proses login ini dilakukan oleh pasien dan dokter yang nantinya menghasilkan output tabel user. Untuk proses yang kedua yaitu mengelola data rekam medis. Yang mengelola data rekam medis ini adalah admin. Admin akan menginput data rekam medis yang nantinya menghasilkan laporan rekam medis. Untuk output dari proses ini yaitu tabel hasil konsultasi. Selanjutnya proses ketiga yaitu mengelola data konsultasi pasien.
Pada proses ini itu dilakukan oleh dokter gizi, di mana sistem ini memberikan informasi pasien, nanti dokternya akan menginput konsultasi pasien. Dari proses ini outputnya tabel diagnosa. Selanjutnya untuk proses keempat, yaitu mengelola data kunjungan pasien yang dilakukan oleh admin. Admin menginput data kunjungan pasien, nantinya sistem akan menghasilkan laporan kunjungan pasien. Pada proses ini, outputnya yaitu tabel kunjungan pasien. Untuk proses yang terakhir, yaitu mencetak hasil konsultasi yang dilakukan oleh pasien. Di sini sistem itu memberikan data akhir konsultasi yang nantinya dapat diunduh oleh pasien. Outputnya yaitu tabel hasil akhir konsultasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ERD pada sistem NutriCare ID. Yang pertama ini terdapat entitas pendaftaran yang terdiri dari atribut ID pendaftaran sebagai primary key-nya. Pendaftaran ini memiliki hubungan dengan pasien yaitu one-to-one, dan admin dengan pendaftaran ini memiliki hubungan one-to-many. Selanjutnya pada pasien ini, pasien melakukan konsultasi. Pada entitas konsultasi ini terdapat hubungan one-to-one. Dari hasil konsultasi ini, terdapat hubungan lagi dengan konsultasi dan dokter gizi, yaitu one-to-many. Dari hasil konsultasi dengan dokter gizi ini diperoleh hasil konsultasi yang memiliki hubungan one-to-one. Dari admin tadi, admin ini dapat menghasilkan laporan, di mana hubungan dari admin dan laporan ini one-to-one. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait use case diagram. Pada use case diagram terdapat 3 aktor yang berperan dalam sistem, di mana 3 aktor tersebut pasien, dokter gizi, dan admin. Diawali dari pasien dan dokter melakukan login yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Kemudian, pasien melakukan konsultasi dengan dokter. Setelah konsultasi selesai, sistem atau admin akan mengeluarkan hasil dari konsultasi tersebut yang dapat dilihat oleh pasien. Pasien memiliki pilihan untuk mengunduh hasil konsultasi tersebut atau tidak. Setiap admin dapat melakukan update data pasien serta update data kunjungan yang nantinya akan menghasilkan laporan kunjungan pasien. Selanjutnya, activity diagram. Dimulai dari pasien register pada website NutriCare ID. Jika pasien lama, login menggunakan nomor rekam medis serta nama. Jika pasien baru, harus membuat akun registrasi terlebih dahulu menggunakan kartu identitas, lalu akan diverifikasi oleh admin. Setelah pasien melakukan login atau membuat akun, pasien mengisi keluhan yang dirasakan untuk selanjutnya dianalisis oleh dokter gizi. Kemudian, hasil pemeriksaan atau hasil konsultasi tersebut dapat diunduh oleh pasien. Dari hasil pemeriksaan tersebut juga dapat menghasilkan laporan kunjungan pasien yang dapat diakses oleh admin. Next. Selanjutnya, kelas diagram. Untuk kelas admin, memiliki atribut ID admin sebagai primary key, nama dan jenis kelamin. Pada kelas admin memiliki operasi login, insert data, dan update data. Kelas admin memiliki relasi dengan dokter dan konsultasi. Yang kedua, kelas dokter. Memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, nomor induk, nama, jenis kelamin, nomor HP, foto, dan password. Pada kelas dokter memiliki operasi login, insert data, dan update data. Kelas dokter memiliki relasi dengan pasien berkaitan dengan konsultasi. Yang ketiga, kelas pasien. Memiliki atribut nomor rekam medis sebagai primary key, nama, email, NIK, jenis kelamin, nomor HP, alamat, dan password. Pada kelas pasien memiliki operasi login, insert data, dan update data. Kelas pasien memiliki relasi dengan kelas konsultasi. Yang terakhir, kelas konsultasi. Memiliki atribut ID konsultasi sebagai primary key, ID dokter, nomor rekam medis, tanggal, keluhan, analisa, dan status. Pada kelas konsultasi memiliki operasi insert data dan update data. Kelas konsultasi memiliki relasi dengan kelas dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait aplikasi sistem website NutriCare ID. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan sistem website yang kita buat. Di sini ada tampilan login untuk pasien yang sudah pernah mendaftar atau pasien lama, dan di sini ada menu daftar juga untuk pasien baru. Di sini kita coba untuk pasien yang lama. Jika sudah, maka tampilan pasien akan seperti ini, tampilan beranda. Di sini, jika ingin langsung melakukan konsultasi, bisa klik konsultasi yang sebelah sini, atau juga bisa konsultasi sekarang. Jika memang ada keluhan, bisa kita lakukan opsi pilih dokter terlebih dahulu.
lalu kita ajukan keluhan di bagian sini. Jika telah melakukan konsultasi, kita di sini juga bisa melihat riwayat analisa yang pernah dilakukan sebelumnya. Di sini terlihat dokter belum melakukan hasil analisa. Di sini kita bisa juga untuk mencetak hasil analisa dari keluhan yang kita konsultasikan ke dokter. Oh ya, untuk nomor RM ini otomatis dihasilkan dari sistemnya. Jika Anda termasuk pasien baru, kita klik daftar terlebih dahulu. Kita inputkan nama. Nah, di sini ada keterangan atau notifikasi muncul, nomor telepon harus diawali dengan 62. Kenapa seperti ini? Karena jika tipe data itu integer, tidak bisa diawali dengan angka 0. Jadi kita ubah 62. Nah, jika sudah terdaftar, maka kita lakukan login untuk pasien baru tadi. Nah, tampilannya sama seperti ini. Lalu kita jika ingin melakukan konsultasi, kita lakukan konsultasi dengan klik menu konsultasi. Lalu kita pilih dokter untuk melakukan konsultasi. Ajukan keluhan. Nah, jika konsultasi sudah dikirim ke dokter, maka akan muncul riwayat analisa seperti ini. Kita juga bisa melihat apakah hasil analisa itu sudah diperiksa atau belum. Jika statusnya masih diperiksa, berarti dokter belum melakukan analisa terhadap konsultasi yang Anda berikan barusan. Nah, selanjutnya kita lakukan login untuk dokter. Nah, ini untuk tampilan dokter. Di sini terdapat tampilan pasien, nama pasien yang telah melakukan konsultasi. Di sini kita masuk di tampilan menu analisa. Di sini kita bisa, maksudnya dokter bisa melakukan analisa terhadap pasien. Nah, di sini kita sebagai dokter bisa menulis analisa apa yang bisa diberikan ke pasien terkait keluhan yang pasien berikan. Di sini ada riwayat analisa. Kita bisa melihat hasil analisa juga di sini. Nah, di sini kan tampilnya masih strip doang, jadi karena dokter belum melakukan hasil analisa. Yang selanjutnya kita akan coba untuk tampilan admin. Rani mungkin bisa bantu menjelaskan? Baik, untuk tampilan admin itu sendiri, jadi kita login dengan password dan username yang sudah kita tentukan di awal, sudah ada. Jadi di bagian admin terdapat dashboard yang menampilkan jumlah dokter, jumlah pasien, serta jumlah kunjungan yang terdapat pada sistem Medicare ID tersebut. Yang selanjutnya terdapat data pasien. Di sini terdapat kumpulan atau semua data-data pasien yang pernah berkunjung di sistem atau pernah melakukan konsultasi melalui sistem Medicare ID. Selanjutnya ada di data dokter. Nah, di data dokter ini terdapat data-data dokter atau siapa saja dokter yang ada di sistem tersebut. Jadi nanti kita bisa memilih dokter yang kita kehendaki untuk kita lakukan konsultasi. Di text bar di tools yang sebelah kanan atas itu terdapat search. Nanti kita bisa mencari dokter yang akan kita cari. Misalnya kita sudah mencari dokter Jarlina, nanti kita ketik saja dokter Jarlina, bisa ya terdapat dokter Jarlina. Selanjutnya terdapat data kunjungan. Itu merupakan data pasien yang ada di sistem tersebut. Nanti
Data kunjungan tersebut bisa kita cetak. Sebelum cetak kita harus memilih bulan serta tahunnya terlebih dahulu. Misalkan di bulan Juni 2024 nanti kita bisa klik cetak, maka hasilnya akan keluar seperti yang ada pada gambar di atas, video di atas. Seperti itu. Nanti seperti itu. Ya, saya rasa presentasi dan pemaparan ini sudah selesai. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 Mupikir ID memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.